Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian pihak mungkin beranggapan bahwa konflik antara Israel dan Iran telah benar-benar berakhir setelah Presiden Donald Trump mengumumkan perjanjian gencatan senjata yang disetujui oleh kedua belah pihak. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bara dendam di antara kedua negara tersebut masih menyala, meskipun tersembunyi di balik kesepakatan damai sementara itu. Di tengah masa gencatan senjata, beredar laporan bahwa Iran dan Israel justru tengah mempersiapkan konfrontasi berskala besar yang berpotensi menjadi perang paling dahsyat di kawasan Timur Tengah. Konflik ini diprediksi akan menjadi klimaks dari perseteruan panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketegangan meningkat setelah seorang pejabat tinggi Iran menyatakan bahwa perang berikutnya antara Iran dan Israel akan menjadi yang terakhir. Walau makna dari istilah perang terakhir belum sepenuhnya jelas, sejumlah pengamat meyakini bahwa pernyataan tersebut mengisyaratkan kesiapan Iran untuk mengerahkan seluruh kekuatan militernya secara penuh dalam menghadapi Israel. Dalam pernyataan yang sama, pejabat tersebut juga mengungkapkan bahwa Teheran memiliki kemampuan untuk meluncurkan ratusan misil setiap hari ke wilayah Israel apabila konflik kembali meletus. Hal ini menjadi pertanda bahwa perang selanjutnya, jika terjadi, akan jauh lebih destruktif dan tak terbayangkan dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Lebih lanjut, Iran juga memberikan sinyal bahwa mereka masih menyimpan berbagai persenjataan canggih yang siap dikerahkan bila Israel memutuskan untuk mengingkari perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung. Kekhawatiran semakin meningkat ketika pejabat Iran tersebut mengklaim telah memetakan kelemahan-kelemahan militer Israel hasil dari analisis yang dilakukan selama konflik-konflik terdahulu. Ini menunjukkan bahwa Iran kini memiliki strategi yang lebih terarah dan siap untuk memanfaatkan celah yang ada dalam pertahanan Israel. Senada dengan pernyataan tersebut, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Abol Sekar, menyampaikan peringatan keras kepada pihak lawan. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer Iran kini berada dalam kesiapan terbaiknya, dan bila terjadi agresi baru, maka Israel akan menghadapi respons yang sangat menghancurkan. Pertanyaan besar pun muncul, apa sebenarnya yang tengah dipersiapkan Iran untuk menjadikan konflik ini sebagai perang terakhir melawan Israel? Meskipun belum ada informasi yang dapat diverifikasi sepenuhnya, muncul dugaan bahwa kesepakatan gencatan senjata justru merupakan bagian dari strategi jangka panjang Iran yang memiliki tujuan geopolitik dan militer yang sangat terukur. Satu hal yang menimbulkan kekhawatiran mendalam dari istilah perang akhir yang disampaikan oleh pejabat tinggi Iran adalah potensi keterlibatan senjata nuklir dalam konflik selanjutnya. Walaupun hingga kini belum terdapat sumber resmi yang dapat memvalidasi klaim tersebut, frasa perang akhir secara implisit memberi isyarat bahwa Iran mungkin akan mempertimbangkan penggunaan senjata yang memiliki kapasitas untuk menghancurkan Israel secara menyeluruh. Dan satu-satunya senjata yang secara teoritis mampu melakukannya adalah senjata nuklir. Namun di tengah eskalasi persiapan Iran menuju konflik besar, muncul pertanyaan yang tak kalah penting, apakah Iran sungguh berniat melanjutkan perangnya melawan Israel? Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah ya, maka sebagian besar dunia tentu akan memandang Iran sebagai pihak yang memicu ketegangan lebih lanjut. Respons dari berbagai media barat menunjukkan kekhawatiran serupa. Mereka menilai langkah Iran sebagai ancaman terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Alih-alih menunjukkan komitmen terhadap upaya diplomasi, termasuk perundingan nuklir dan kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Presiden Trump, Iran dinilai tengah merancang strategi baru untuk melanjutkan konfrontasi militer terhadap Israel. Narasi ini menyiratkan bahwa Iran tidak sepenuhnya mengakhiri konflik, melainkan sedang menyusun ulang kekuatannya untuk kembali berkonfrontasi. Pepatah "tidak ada asap jika tidak ada api" tampaknya cukup menggambarkan kerentanan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Dalam konteks ini, Iran tampaknya merespons dinamika geopolitik yang dianggap mengancam, terutama manuver militer dan diplomatik yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Pergerakan-pergerakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di pihak Iran bahwa perang akan kembali pecah, kali ini dengan skala dan persiapan yang jauh lebih matang. Dalam laporan yang belum dapat diverifikasi, dikabarkan bahwa Komandan US Central Command, Jenderal Michael Kurilla, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Israel. Dalam kesempatan tersebut, ia disebut-sebut mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Staf Umum Militer Israel, Herzi Halevi. Meskipun tidak setiap kunjungan Komandan Tinggi Amerika Serikat ke Tel Aviv berarti dimulainya operasi militer baru, namun pola-pola sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan semacam ini kerap kali bertepatan dengan babak eskalasi baru. Beberapa hari sebelum kunjungan tersebut, kelompok militan Houthi di Yaman juga dikabarkan telah meluncurkan serangan udara menggunakan rudal balistik hipersonik ke arah Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.
Serangan ini meskipun tidak sepenuhnya berhasil menghantam target, secara simbolis dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan keberlangsungan gencatan senjata dan kembali menyeret kawasan menuju ketegangan. Lebih jauh lagi, kelompok Houthi diduga berupaya menggagalkan pengiriman senjata dari Amerika Serikat ke Israel. Dugaan ini muncul seiring beredarnya laporan bahwa sejumlah pesawat kargo yang membawa persenjataan telah mendarat di Bandara Ben Gurion. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Israel kemungkinan besar sedang memulihkan kekuatan militernya guna mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi baru dengan Iran. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Iran juga mulai memperkuat pertahanannya. Respons ini muncul sebagai reaksi atas langkah-langkah strategis yang lebih dahulu diambil oleh Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini menjadi tidak adil jika seluruh tanggung jawab atas potensi pecahnya perang kembali dibebankan hanya kepada Iran, karena kenyataannya pihak lawan telah terlebih dahulu menginisiasi langkah-langkah militer yang provokatif. Ancaman terhadap Iran tidak hanya mendorong negara tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga membangkitkan respons dari sejumlah sekutu strategisnya. Salah satu negara yang dikabarkan akan mengambil tindakan jika Iran diserang adalah Pakistan. Beredar rumor bahwa Islamabad siap turun tangan apabila Teheran menjadi korban agresi militer di masa mendatang. Demikian pula halnya dengan Korea Utara yang disebut-sebut akan turut terlibat jika negara-negara sahabatnya di Timur Tengah berada dalam kondisi genting. Isu ini semakin menguatkan dugaan bahwa perang selanjutnya berpotensi melibatkan aliansi militer yang lebih luas dengan dukungan lintas kawasan. Sementara itu, meskipun belum memberikan pernyataan resmi terkait kesiapan Israel, Rusia diperkirakan tidak akan tinggal diam. Mengingat hubungan erat antara Moskow dan Teheran dalam berbagai konflik internasional, keterlibatan Rusia dalam mendukung Iran secara militer tetap menjadi kemungkinan yang patut diperhitungkan. Iran sendiri sebelumnya telah menyediakan drone kamikaze bagi Rusia dalam konflik di Ukraina, sementara sebagai balasan, Rusia memberikan sistem pertahanan udara yang canggih kepada Iran. China juga disebut-sebut sebagai aktor potensial dalam konflik yang mungkin membesar ini. Dengan kepentingannya yang cukup besar di kawasan, keterlibatan Beijing tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan apabila situasi berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. Melihat berbagai dinamika tersebut, menyalahkan Iran secara sepihak dalam konflik ini menjadi tidak relevan. Apalagi jika serangan-serangan yang dilakukan Iran bersifat responsif terhadap tindakan agresif dari pihak lain. Tuduhan terhadap program nuklir Iran pun menjadi ironi tersendiri, mengingat Israel sendiri diduga memiliki senjata nuklir namun tidak pernah secara resmi mengakuinya di forum internasional.